Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 beranggotakan Aisyah Nurhalisa Mursyida, Dwi Akfilia Sari, Hayatun Nupus, dan Muhammad Ali Mahfuz. Pun dosen pembimbing dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu Yang Terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna MPD dengan judul pembahasan Hakikat Perencanaan dalam Karangan Ilmiah. Hakikat perencanaan karangan. Karangan ilmiah adalah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakter keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Isi karya ilmiah tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Sedangkan hakikat perencanaan karangan adalah proses awal mengarang, mencakup penentuan topik, tujuan, tesis, penyusunan kerangka karangan sementara, pengumpulan data, penetapan metode pembahasan, penyusunan kerangka karangan, dan pengorganisasian keseluruhan penulisan. Topik karangan. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan, masalah apa yang akan ditulis, atau hendak menulis tentang apa. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat mengingat topik seringkali bersifat umum dan belum terurai. Misalnya, perbankan, polusi, korupsi, pengangguran, bencana alam, sehingga terlalu luas untuk dijadikan judul karangan. Topik perlu dipersempit sampai batas dan ruang lingkupnya, sesuai dengan keinginan penulisan. Selain harus menghindari topik yang terlalu luas, penulis juga disarankan jangan memilih topik yang terlalu sempit dan yang terlalu teknis. Judul karangan. Judul karangan adalah perincian atau penjabaran dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Memang topik boleh saja dijadikan judul, tetapi judul karangan tidaklah harus sama dengan topik. Jika topik sekaligus dijadikan judul, tentu saja karangannya akan bersifat umum dan ruang lingkupnya juga pasti sangat luas. Dengan uraian di atas, dimaksudkan agar dipahami bahwa langkah pertama untuk mengarang adalah menetapkan topik, bukan judul. Dari satu topik dapat dibuat berbagai judul, dan judul itu dapat diubah-ubah sesuai dengan tema atau tujuan pengarang. Sedangkan topik tidak boleh diubah kecuali jika akan mengubah karangan secara total. Kalimat tesis. Tesis adalah pernyataan singkat tentang maksud dan tujuan penulis. Karena itu, tesis sering disebut pengungkapan maksud. Tesis harus lugas sehingga perlu diungkapkan dalam suatu kalimat lengkap. Dalam karangan ilmiah murni, tesis sering disebut dengan istilah hipotesis, yaitu pernyataan yang masih rendah dan oleh karena itu perlu dibuktikan kebenarannya. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan dalam karangan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan yang ada. Dengan demikian, pengarang dapat mengadakan penyesuaian sebelum menulis. Berikut ini terdapat beberapa fungsi kerangka karangan terdiri atas 1. Memudahkan pengendalian variabel. 2. Memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. 3. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Memudahkan menulis susun karangan secara menyeluruh. 5. Mencegah ketidaklengkapan bahasan. 6. Mencegah pengulangan pembahasan ide. Untuk menyusun kerangka karangan yang baik, penulis perlu memperhatikan kriteria berikut. 1. Menggunakan bentuk perangkat standar. 2. Menggunakan inden atau diurus secara konsisten dan tidak mengombinasikan bentuk-bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka karangan. Menggunakan penomoran secara konsisten, angka desimal, angka Romawi, kombinasi angka Romawi, huruf, dan angka Arab. 4. Setiap judul bab diberi nomor secara konsisten. Setiap subbab diberi nomor secara konsisten.
Setiap unsur subbab diberi nomor secara konsisten. Setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. Penomoran tidak melebihi 4 angka digit. Kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.